Kafe sebelah Xiangyang, gadis itu juga tidak terlalu cantik. Sejujurnya tidak sebaik Xiao Li, sudah cukup, aku tahu. Aku akan segera datang. Kakak Li, kamu mencari aku? Mensch Medai. Jemput tante. Ada apa? Zhao Zihui Betong. Omong-omong, manajer restoran adalah Dao Li, asuransi akan aku urus. Tapi kalau bertemu dengannya, aku tidak akan memberi muka. Ibumu adalah pemilik restoran, kamu adalah putra restoran. Kenapa dia berani ke Shanghai untuk mengganggu? Sudah. Jangan bicara lagi. Aku juga sudah selesai bicara. Kalau punya hati nurani, kamu akan mendengarkan. Tanda tangani asuransimu. Setelah menandatangani, kembali ke Shanghai. Kamu ikut aku. Kapan aku bilang akan ikut kamu? Benar? Sutian kenapa harus ikut kamu? Kamu datang ke kota Yuan untuk membawa orang? Tante Kiao. Lihat dulu orangnya mau atau tidak, aku beritahu kamu. Sutian sudah punya pasangan. Kita sudah minum anggur pernikahan, benar? Tante Kiao, iya kan? Besok aku dan Sutian akan mengundangmu minum. Dia adalah orangku. Kalau begitu kamu dan Sutian undang aku minum lagi. Kamu adalah orangnya, kalau begini terus minum. Bukankah itu akan kacau? Gadis kecil, bagaimana kamu bicara? Kekuatan gelap di mana-mana. Sutian di sini sangat tertekan oleh kalian. Aku mau, ada urusan apa? Dengarkan? Baik. Aku akan bekerja. Di mana restoran kalian? Apa maksudmu? Kamu masih mau ke restoran? Apa sih? Ada urusan apa denganmu? Telepon Melan? Ya. Sutian. Kalau tidak bilang, aku hanya sendiri. Restoran Sucheng, tanya juga bisa dapat. Pergi. Keterlaluan. Terlalu hebat. Benar-benar keterlaluan. Tante Chufen, kita tidak perlu berkelahi lagi. Dia teman saya, datang dari Zihai ke restoran ini untuk menandatangani asuransi. Dia bukan pacar kamu yang dari Shanghai itu. Mereka adalah teman. Sahabat kecil. Cara bicaranya sangat tajam ya. Seperti orang, seperti temannya juga tidak lebih baik. Benar? Baiklah, kalian berdua minum pelan-pelan ya, saya pergi dulu. Pelayan, bayar. Tahu jalan tidak? Benarkah? Kenapa saya tidak merasa begitu? Kamu sudah terbiasa saja. Kamu pura-pura terbiasa di Shanghai ya? Memang begitu. Tidak seperti kampung halaman kami yang kotor dan berantakan. Di kampung halaman kami jalannya bermayam, bebek, sapi, dan kambingnya. Tidak sebanyak itu. Masih jauh tidak? Mau naik taksi? Tidak perlu, 10 menit lagi sampai. Saya juga tidak menyangka. Dia akan datang ke Yuanmu. Kamu bilang gimana? Saya dengar tante. Kamu bukan anak kandung saya. Tapi lebih dekat daripada anak perempuan. Saya selalu ada di pihak kamu, kan? Benar. Tapi sekarang keadaan sudah sampai seperti ini. Saya hanya bisa memilih satu sisi. Sutian adalah anak kandung saya. Saya bisa menahannya sebentar, tapi tidak bisa selamanya. Kalau dia bersikeras bilang sama saya.
Dia mau Zhao Zihui. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di Wanmu ada pesta pernikahan tapi tidak daftar. Ini salah saya. 15% saham restoran. Besok saya minta mereka hitung, lihat berapa uangnya. Tante akan kasih kamu uang tunai, buatkan kamu rekening baru. Sisa bagian itu, saya hitung lagi 15% saham kering untuk kamu. Jangan pergi. Rumah adalah rumah kamu. Restoran juga restoran kamu. Nih. Kamu tenang saja jadi anak perempuan saya. Sebenarnya kata-kata ini. Sejak kembali dari Shanghai saya sudah ingin bilang sama kamu. Anda kembali dari Shanghai. Atau saya yang kembali dari Shanghai? Saya. Kenapa masih bawa Su Tian pulang? Itu karena dia berbakti, dia yang mau pulang sendiri sama aku. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau bilang dari dulu, aku nggak akan pergi. Ya kamu pergi juga nggak salah kok. Nah, Zhao Zihui datang. Aku gimana dong? Aku kan keluarga. Zhao Zihui menikah ke keluarga ini. Aku panggil dia APA. Ketemu dia. Aku harus bilang apa? Nah. Su Tian gimana? Apa Su Tian masih kayak dulu? Masih panggil aku Kak Li? Kalau Zhao Zihui panggil aku apa? Kekli juga. Nah. Jadi maksud kamu masih mau pergi? Aku nggak pergi. Ini rumahku. Aku pemegang saham restoran ini. Nah gitu dong, aku mau Zhao Zihui. Dari mana datangnya? Kembali kemana? Ini jadi berantakan lagi, nggak ada yang lebih sayang Su Tian daripada aku. Kalau urusan kayak gini, Zhao Zihui mungkin nggak terima. Aku pernah ketemu dia, aku tahu, tapi Xiaoli. Su Tian suka sama dia. Su Tian mau cari yang dia suka atau yang suka sama dia? Xiaoli, kamu jangan gini dong. Kalau kamu gini, tante sedih mati. Nah kamu bilang, sekarang udah kayak gini, kamu gimana dong? Ada apa sih? Pak Dao, Jia Yaoduo datang. Teman Tiange dari Shanghai, kamu dulu janji sama dia. Bilang mau ganti asuransi barang itu. Udah aku tahu, kamu pergi dulu aja. Tante, aku nggak apa-apa. Kamu angkat teleponnya dulu. Shupen, kamu kayak buru-buru banget. Aku tahu orangnya udah datang. Kalau kamu salah, kenapa nggak bilang dari dulu? Udah gini aja deh, aku tahu. Xiao Duo di mana sih? Sama Tiange di ruang akuntansi. Terima kasih untuk memberitahu saya tentang Zhao Zihui. Jangan bicara banyak antara aku dan Daoli. Kau akan membuatnya kesal. Jia Xiao Duo, apakah kita teman? Ya. Melihat Daoli harus memanggil kakak perempuan. Dia adalah keluarga saya. Aku bilang kau harus bicara lebih banyak. Kau kembali ke Shanghai. Tidak mendengar. Inilah Xiao Duo. Bibi Dat Ang. Permen krim pir membawakanmu. Xiaoli, aku tidak terlalu suka. Aku hanya membawa adik Daoli. Bukankah kau membawanya?
Terima kasih, terima kasih. Ya, di mana kakak Daoli? Aku akan mengirimnya. Apakah dia sibuk di sore hari? Jika nyaman, lebih baik menandatangani asuransi di sore hari. Kembali ke Shanghai setelah menandatangani. Sangat mendesak. Aku takut mengatakan sesuatu yang salah. Su Qian. 11R, ada yang salah denganmu. Baik. Sheer Mengurus Xiaoduo. Aku tidak perlu mengurus kalian. Aku akan pergi. Jangan ragu. Kapan 11R menandatangani? Dao selalu tidak nyaman sekarang. Dia bisa pergi atau tidak? Mama Sutian bilang aku bisa masuk. Depan dan belakang sibuk sekarang. Cepat dan lakukan satu persatu. Dao total. Jia Xiaoduo datang dan Anda tidak mengatakan sebelumnya. Xiaoli memanggilnya. Kalian hanya minum kopi. Bibi Qiao Hong dan Shu Feng melihat. Saya pikir itu adalah Zhao Zihui yang datang ke kota. Panggilan telepon ke Xiaoli. Dia menangis di kantor. Anakku, kau tahu kenapa ibu harus menari? Sebenarnya, kita pernah melewatkan tarian sosial. Tarian sosial adalah dua orang menari untuk terlihat baik. Tapi begitu di lapangan, pasti ada saja yang tersandung. Kalau sudah tersandung, jadi tidak cantik, kan? Kamu tidak nyaman. Tapi dansa lapangan berbeda, dansa lapangan hanya fokus pada diri sendiri. Saat kamu senang, gerakan bisa lebih besar. Kalau tidak senang, kamu bisa asal gerak saja. Semuanya tergantung pada suasana hati. Tapi sampai sekarang, masih banyak orang yang suka dansa sosial. Tapi hanya suka saja tidak cukup. Bahkan jika kamu bertemu pasangan dansa yang terbaik, kamu tidak mungkin selalu mengikuti irama setiap kali. Kenapa orang menari? Tidak hanya karena suka. Harus nyaman. Apa maksud dari semua yang Anda katakan? Sebenarnya banyak orang yang tidak tahu apa yang mereka sukai. Harus keluar berkeliling dulu, kamu berkeliling tidak masalah. Kalau kamu beruntung, setelah berkeliling, kenyamanan itu masih ada. Tapi kalau kamu tidak beruntung, dansa sosial tidak bisa. Dansa lapangan juga tidak mengerti, jadi dua-duanya tidak dapat. Menurutmu, apakah itu sepadan? Apakah dia masih menangis? Aku akan periksa untukmu. Sudah pesan sesuatu? Aku tidak lapar. Siang ini harus makan. Tidak lapar. Pelayan. Yan Zong, salad ayam seperti biasa ya? Ya, beri aku salad ayam. Untuk Nona, steak fillet medium rare. Dan satu botol anggur Chateau Paris. Baik Yan Zong, tunggu sebentar. Alfie Zong yang menyuruhmu mengajakku? Tidak, aku sendiri yang ingin berbicara denganmu. Ada apa yang perlu dibicarakan? Jangan gegabah. Aku sama sekali tidak gegabah. Kamu bilang, pergi ke Beijing untuk menyelesaikan masalah dengan Anna, suruh aku tenang. Masalah tidak terselesaikan. Bagaimana? Aku tidak mau. Proyek FD adalah tanggung jawabmu. Kamu tidak mau. Perjuangan setengah hidupku akan hancur. Aku bisa hancur. Kenapa kamu tidak bisa? Kita berbeda.
Apa bedanya? Kalau dijelaskan, jadi tidak menarik. Menurutku lebih baik dijelaskan. Aku sudah 40 lebih, kamu baru 20 tahunan. Kamu bisa mulai lagi, aku tidak bisa, aku sudah jadi kepala departemen. Gaji, tunjangan, dividen saham, jaringan, semuanya tidak mudah. Kamu sebulan. Kamu sebulan cuma dapat gaji tetap sedikit. Aku tahu ini kedengarannya kejam. Tapi satu orang bermasalah. Lebih baik daripada dua orang bermasalah. Dari sudut pandang survival of the fittest. Aku memang egois, tapi kerugiannya lebih kecil. Ini ide siapa? Elvekian, aku juga baru tahu. Kalian sudah berunding. Ya. Zihui Anna datang sore ini. Anggap saja aku berhutang padamu. Aku berhutang padamu seumur hidup. Terlalu sedikit, ya. Berapa banyak? Kamu bilang. Kalau begitu tidak menarik. Tidak menarik. Zihui. Kamu selalu yang paling bijaksana, sangat realistis. Bagaimana bisa disebut bijaksana? Apa yang kamu katakan, itulah yang terjadi. Bagaimanapun kalian mengatur, aku tidak ada komentar, itulah bijaksana. Kamu kenal aku? Aku tidak kenal kamu? Kamu kenal aku? Menurutku aku terlambat mengenalmu. Kamu tidak mengenalku. Aku tidak bijaksana. Aku sangat realistis. Zihui. Yansong, silakan dimaki. Bagaimana? Dia masih belum mau. Terlalu sedikit. Apakah dia merasa sedikit, atau kamu merasa sedikit? Dia. Tidak mungkin. 100.000 yuan, dia kerja 2 tahun. Belum tentu bisa menabung cukup. Jangan-jangan mau tawar-menawar. Tawar-menawar, hatiku masih lebih nyaman.
Yan Ruoyo, lihat aku. Aku tahu. Kamu tidak tahu. Negosiasi ngerti nggak? Yang bisa tawar-menawar cuma lawan yang setara. Terima tawar-menawar sama orang yang nggak setara sama lo. Bisa lo yang lubang tanpa dasar, bisa dia yang lubang tanpa dasar. Zhao Zihui nggak bakal. Coba aja kalau nggak percaya. Ujung-ujungnya, bukan lo yang gila. Ya dia yang gila. Emang tanggung jawab gue bukan tanggung jawab lo. Gue sekarang nggak akan duduk di sini. Anna dan timnya udah sampai. Silakan masuk. Ini ruang rapat. Mana sih Zhao Zihui? Zhao Zihui ada di kantor direktur. Dia sebelumnya di divisi proyek, tolong panggilin dia. Lo dari divisi mana? Divisi Hukum Group. Oke bentar ya, gue panggilin sekarang. Zihui. Gue lagi nyari lo nih, ada 2 orang dari divisi hukum kantor pusat nyari lo. Nunggu di ruang proyek. Sini. Lo Zhao Zihui? Iya, Gue Laili dari divisi hukum kantor pusat. Bicaranya di ruang rapat yuk. Dia Chiang Enai. Hello. Silakan duduk. Zhao Zihui. Kami minta maaf udah harus datengin lo hari ini. Lo pasti udah tahu, ini tentang masalah hukum proyek-proyek yang terkait sama lo. cuma nyari gue doang. Ini bukan personal ke lo, cuma ke proyek yang kami anggap bermasalah serius. Yang ini akan jelasin ke lo soal klausul khusus setelah siang nanti. Oak? Oke, Halo, setelah pembicaraan kita, gue mau lihat lo ambil barang-barang pribadi lo. Selama investigasi, perusahaan bakal tetap bayar gaji lo. Dan lo nggak perlu kerja seperti biasa. Tapi harus jawab pertanyaan gue sama Laili. Selama ini, akses kartu masuk sama login komputer perusahaan lo bakal dihentikan. Kalau investigasi selesai, perusahaan anggap lo karyawan jujur dan kompeten, semuanya pulih. Kalau hasil investigasi sesuai sama dugaan kami sebelumnya, untuk jaga hak-hak pribadi lo, sekaligus melindungi reputasi perusahaan, kami harap Anda tidak mengajukan bantahan atau pertanyaan melalui saluran lain. Perusahaan akan memberikan setengah gaji selama 6 bulan. Dan asuransi kesehatan selama 6 bulan, jika Anda setuju. Berikan jawaban tertulis sebelum pukul 5 sore besok, lewat dari itu tidak berlaku. bagaimana jika tidak setuju? Ini mungkin hanya akan membuat kita lebih sering berinteraksi. Tidak akan ada perubahan. Bagaimana dengan CEO Yan dan CEO LV? Apakah mereka tahu Anda menghubungi saya? CEO LV tahu, CEO yang juga akan kami ajak bicara. Mulai sekarang, dalam pekerjaan, Anda tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada kedua CEO tersebut. Dan tidak perlu berkomunikasi dengan rekan kerja di perusahaan. Setelah pemeriksaan keuangan selesai, kami akan menghubungi Anda untuk memulai pertanggungjawaban, oke? Apakah Anda masih ada pertanyaan? Sebenarnya Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, malah lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Saat ini Anda masih karyawan dengan gaji penuh, kami akan memulai pertanggungjawaban. Kami akan menjelaskan dengan lebih detail kepada Anda.
Berapa lama pemeriksaan keuangan proyek akan berlangsung? Cepat! Jangan sampai salah. Anna sudah bilang tidak akan ada kesalahan. Apakah Anda masih ada yang ingin dikatakan kepada Zhao Zihui? Tidak. Kapan pertanggungjawaban akan dimulai? Besok atau lusa. Zihui, Ini kan Zihui? ada apa? Nanti setelah pulang kerja. Setelah pulang kerja, saya ada hubungan Anda. Ayah, Sibuk tidak? Saya belum sempat bilang. Kalau tidak bilang sekarang, tidak bisa lagi. Nenekmu waktu pulang terus tidak enak badan. Minum obat juga tidak mempan. Sudah lebih dari seminggu dirawat di rumah sakit kampung. Dokter bilang sebaiknya dirawat di Shanghai. bagaimana dengan nenek? Di sini, bicara saja sudah agak sesak napas. Zihui, aku baik-baik saja. Jangan dengarkan omongan ayahmu. Di rumah sakit 2 hari lagi aku pulang. Beberapa hari lalu aku membicarakan pacarmu, Su Tian ITU. Takut sebelum menutup mata belum sempat ke Shanghai, tempat tinggalmu. Aku hanya ngomong sembarangan, masih banyak waktu nanti. Dengar suara nenek, masih kuat kan? Kamu sibuk ya? Zihui, Ayah, apa kata dokter? dokter bilang kita tidak bisa pulang ke rumah. Kalau pindah ke rumah sakit yang lebih baik, mungkin bisa bertahan lebih lama. Besok kita ke Shanghai.
Jangan menangis, nak. Siapkan uang, pasti banyak yang perlu dikeluarkan. Ada apa cari aku? Duduk dulu. Mari kita bicara di dalam. Di sini saja. Masalah kita berdua. Kamu tidak akan menggunakan lonceng, kan? Tidak. Aku akan ke Shanghai. Kapan? Sekarang juga. Pergilah. Maaf, aku tidak bisa menjaga diriku. Tidak perlu minta maaf padaku. Kamu mencintai Zhao Zihui. Aku mencintaimu. Aku juga tidak bisa mengendalikan diriku. Jangan seperti ini. Kamu sama sekali tidak tahu siapa yang sebenarnya kamu cintai. Tidak apa-apa. Masih banyak waktu. Aku naik kereta sore ini. Jangan memikirkan untuk kembali. Ada beberapa hal di restoran yang perlu aku urus. Setelah selesai, aku juga akan ke Shanghai. Kamu mau ngapain di sana? Bantu kalian mengelola warung kecil itu. Asalkan kamu di sampingku, itu sudah cukup. Tidak mencari Zhao Zihui. Jika aku pergi keesokan harinya, kalian langsung menikah, aku akan menyerah dan pergi segera. Jika kalian hanya pacaran, aku tidak akan pergi. Kalian berdua bisa memanggilku Kakak Li. Aku adalah keluargamu. Kenapa harus seperti ini? Kamu cari cintamu. Aku cari cintaku. Ada yang perlu dibawa? Kalau Ada, tunggu aku sebentar. Tidak perlu. Tapi tidak apa-apa. Ada yang ketinggalan? Aku akan pergi dalam beberapa hari. Kalian semua lihat tabelnya. Ini bisa jadi referensi, lihat saja. Ini juga untukmu. Kolom ini perlu ditandatangani. Sudah. Isi nama penerima manfaat. Asuransi ini juga ada penerima manfaatnya ya. Setelah 5 tahun ada tambahan asuransi jiwa kecil. Kamu juga bisa menambah jumlahnya sendiri. Artinya,
Perusahaan sudah memberikan dasar yang bagus untuk kalian. Sudah, baik. Lihat aja. Penerima manfaat Quandachi. Quandachi. Jangan diucapkan ya. Quandachi. Mereka berdua ternyata. Benarkah? Baiklah. Ibu. Lanjut ke yang berikutnya. Nama. Quandachi. Apa hubunganmu dengan Bao Xiaohua? Kamu juga punya asuransi jiwa kecil. Penerima manfaatnya Bao Xiaohua aja? Mereka saling mengisi. Ini benar-benar lucu. Baiklah. Kamu benar-benar pergi. Xiaoli tahu tidak? Apa katanya? Susah payah membesarkan anak. Dengan mudah diambil hati orang lain. Aku dan Xiaoli masing-masing pergi ke Shanghai. Tidak bisa menahannya. Ibu, jangan bicara lagi. Kamu tinggal di mana di Shanghai? Toko. Maksudku nanti. Setelah toko buka. Kamu sendiri masih bisa, tapi nanti jadi 2 orang? Rumah di Shanghai mahal sekali. Aku akan cari cara sendiri. Hanya denganmu? Kamu pusing 7 keliling juga tidak bisa beli rumah. Kalau begitu aku sewa. Zihui Xiao Duo. Banyak orang dari luar daerah bisa hidup di sana. Aku juga bisa. Aku benar-benar tidak mengerti. Rumah kita nyaman, kenapa harus pergi ke Shanghai untuk menderita? Tidak ada penderitaan sama sekali. Kamu memang tidak menderita, tapi Xiaoli yang menderita.